Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan memberikan yaitu presentasi tentang sistem informasi manajemen pembelajaran di pondok pesantren. Sebelum saya membahas tentang sistem pembelajaran pondok pesantren, terlebih dahulu kita lihat video ini, yaitu pondok pesantren Darussalam Gontor yang sudah kita kenal di mata nasional bahkan internasional. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam indigenous selama berabad-abad telah memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan dakwah pendidikan Islam di Indonesia. Pondok pesantren berdiri kokoh membentengi akidah umat, menanamkan akhlak karimah, membangun karakter, dan menjadi media transformasi nilai-nilai serta ilmu pengetahuan. Pondok Modern Darussalam Gontor merupakan salah satu pondok pesantren yang sangat berperan dalam mewarnai pendidikan Indonesia bahkan Asia Tenggara. Terletak di Desa Gontor, Ponorogo, Indonesia, Gontor merupakan lembaga pendidikan yang mendidik kader-kader umat dalam sebuah miniatur dunia yang dibangun atas dasar nilai iman, ihsan, dan Islam secara kafah. Terinspirasi oleh peristiwa dalam Kongres Umat Islam Hindia Belanda tahun 1926 dan dengan didasari atas keprihatinan mendalam akan kemunduran lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang tidak mampu bersaing dengan lembaga pendidikan penjajah dan zending misionaris Kristen, maka 3 orang bersaudara yakni Trimurti Pondok, Kiai Haji Ahmad Sahal, Kiai Haji Zainuddin Fanani, dan Kiai Haji Imam Zarkashi bertekad memperbaharui sistem pendidikan Islam, khususnya pesantren, dengan mendirikan Pondok Modern Darussalam Gontor pada 20 September 1926 atau 12 Rabiul Awal 1345. Sesuai dengan sejarahnya, maka filosofis lembaga ini atas dasar pembentengan bangsa, pembentengan umat dari pengaruh penjajah dan penjajahan. Maka di dalam pondok ditanamkan ajaran didikan anti penjajah dan penjajahan, sehingga santri-santri tidak dijajah oleh keduniaan, sekaligus tidak mau dijajah oleh apa saja dan bangsa mana saja. Setelah melihat video tadi, perlu kita ketahui bahwa dalam manajemen pondok pesantren itu sudah ada sejak didirikannya pondok pesantren. Yang saya akan bahas yaitu ada 3 poin. Yang pertama adalah kurikulum pondok pesantren, dan yang kedua adalah sistem pengajaran, dan yang ketiga adalah sistem pengelolaan. Yang pertama adalah kurikulum pondok pesantren. Apa itu pengertian kurikulum dan pesantren? Kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman pendidikan yang tertentu. Nah, kemudian pengertian pesantren. Pesantren itu berasal dari kata santri yang diimbuhi awalan pe dan akhiran an, atau diganti dengan n, yang berarti menunjukkan bahwa tempat, artinya pesantren itu adalah tempatnya para santri. Nah, kemudian pesantren juga merupakan lembaga pendidikan Islam yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman, dipimpin oleh kiai sebagai pemangku atau pemilik,
pondok pesantren dan dibantu oleh ustadz atau guru yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman kepada santri melalui metode dan teknik yang khas. Selanjutnya, dalam pengembangan kurikulum pesantren, garis besarnya itu yang ada di sini itu banyak sekali ya. Melakukan kajian kebutuhan, menentukan mata pelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran, menentukan hasil belajar, menentukan topik-topik, menentukan syarat-syarat yang dituntut dari siswa, menentukan bahan yang dibaca siswa, menentukan strategi mengajar, menentukan alat evaluasi, dan selanjutnya adalah membuat rancangan rencana penilaian. Nah, itu adalah pengembangan kurikulum. Nah, untuk dinamika kurikulum pesantren, ini yang terjadi pada pesantren pada umumnya itu kurikulum pesantren ada dua. Yang pertama adalah salaf dan yang kedua adalah modern. Apa yang menjadikan salaf dan modern? Salaf itu berbasis non formal, meliputi yang dikaji adalah kitab-kitab klasik seperti tauhid, tafsir, hadis, fikih, usul fikih, tasawuf, bahasa Arab dan sebagainya. Adapun yang modern itu ialah mulai diadaptasikan dengan kurikulum pendidikan Islam yang disponsori oleh Departemen Agama dalam sekolah formal. Ya, nah itu adalah modern. Nah, kemudian yang kedua adalah sistem pendidikan pondok pesantren. Pesantren ini tiga hal erat kaitannya sistem pendidikan, yaitu tujuan kurikulum dan metode pengajaran. Tujuannya dalam pendidikan pondok pesantren itu ialah mendidik santri agar menjadi seorang muslim bertakwa kepada Allah SWT. Yang kedua adalah mendidik santri agar menjadi manusia muslim dan kader-kader membalik yang tangguh, tabah, dan handal. Dan yang ketiga adalah mendidik santri agar memperoleh kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan. Dan selanjutnya adalah mendidik santri agar menjadi tenaga-tenaga yang cakap dan terampil dalam pembangunan mental dan spiritual. Dan yang terakhir adalah mendidik santri agar dapat memberi bantuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka usaha pembangunan Indonesia. Selanjutnya, sistem pendidikan pesantren, pelajaran di pesantren meliputi akidah, syariah, bahasa Arab, dan sebagainya. Itu lazimnya disebut kitab kuning. Suasana pesantren mencerminkan kedisiplinan, rasa sosial, kemandirian, ibadah dengan tertib, dan sebagainya. Metode pengajaran yang kebanyakan digunakan adalah metode weton atau sorogan. Dan yang ketiga adalah pengelolaan sistem pondok pesantren. Nah, permasalahan seputar pengelolaan model pendidikan pondok pesantren dalam hubungannya dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ya, di samping ada pembelajaran, pengelolaan pesantren juga, yaitu mengandalkan SDM-nya sumber daya manusianya pesantren, yang merupakan berita aktual dalam arus perbincangan kepesantrenan kontemporer, karena pesantren dewasa ini dinilai kurang mampu mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Namun meskipun demikian, setidaknya terdapat dua potensi yang dimiliki pesantren. Pertama adalah potensi pendidikan, yang kedua adalah pengembangan masyarakat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.